Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Febrianto. Di sini saya akan menerangkan atau menceritakan kisah tentang Nabi Muhammad SAW pertama kalinya menerima wahyu. Peristiwa ini sangat penting karena menjadi awal dari kenabian beliau. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Beliau sering mengasingkan diri di Gua Hiro, di Jabal Nur, tepatnya 6 km di luar kota Mekah. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW merenung, beribadah, dan memikirkan kebesaran Allah serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Gua Hiro. Nah, malam itu sangat sunyi, dan saat seperti itulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama dari Allah. Nah, Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Iqra", yang berarti bacalah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca merasa bingung dan takut. Nah, beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nah, kemudian Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat sampai beliau merasa sesak dan mengulangi perintah itu hingga 3 kali. Nah, setiap kali Jibril memeluknya, Nabi Muhammad merasakan beban yang berat di tubuhnya. Nah, akhirnya Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Berikut adalah videonya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW sangat terkejut dan gemetar. Beliau segera meninggalkan Gua Hiro dan pulang ke rumah dengan hati yang penuh rasa takut. Nah, sesampainya di rumah, beliau meminta kepada istrinya, Khadijah bin Khuwailid, untuk menyelimuti sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Nah, Khadijah dengan penuh kasih dan perhatian menenangkan suaminya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW merasa tenang, beliau menceritakan apa yang telah terjadi di dalam Gua Hiro. Nah, Khadijah mendukung dan menyampaikan bahwa Allah tidak akan menelantarkan beliau karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, amanah, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Nah, Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW menemui sepupunya, yaitu Warakah bin Naufal. Itu adalah seorang pendeta Kristen yang mengetahui kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu pokoknya. Nah, setelah mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW, Warakah bin Naufal mengatakan bahwa yang datang kepada beliau adalah malaikat Jibril yang juga membawa wahyu kepada para nabi sebelum-sebelumnya. Nah, Warakah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah awal mula kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menjadi awal dari turunnya Al-Quran dan penyebaran agama Islam. Sekian video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.